Kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo dan pada malam hari ini kita mengangkat topik video viral mirip ajudan Bupati Gorontalo Utara dan Kabak ULP Gorontalo Utara. Serah terima uang. Benarkah gratifikasi? Kami mempertanyakan benarkah gratifikasi karena ketika video ini viral banyak yang menuding bahwa ini adalah gratifikasi. Memang video orang serah terima uang itu soal biasa, tetapi yang menjadi luar biasa karena orang-orang yang dalam video itu. Yang pertama adalah Kabak ULP. Kita tahu bahwa Kabak ULP adalah kepala unit yang melaksanakan tender proyek, tentu sangat berhubungan dengan para kontraktor yang punya kepentingan ingin menang di proyek. Kemudian ajudan bupati, walaupun ajudan ini bukanlah jabatan yang sangat strategis, tetapi ajudan termasuk orang yang sangat dipercaya oleh kepala daerah, sangat dekat. Nah, oleh sebab itu itulah yang menyebabkan banyak orang yang menuding bahwa ini kaitannya dengan gratifikasi. Kabak ULP selama ini walaupun ya termasuk orang yang sangat dicurigai, sudah bekerja benar pun tetap dicurigai, apalagi kalau bekerja tidak sesuai. Nah, proyek selama ini memang sudah menjadi kecurigaan banyak publik. Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apakah video viral yang selama ini dikaitkan dengan gratifikasi itu benar? Untuk pertama, saya beri kesempatan dulu Pak Tojim. Beliau kami anggap mewakili pihak pemerintah daerah. Kami juga sudah mengundang Pak Kabak ULP, Pak Bupati juga berhalangan hadir. Tadi memang ingin sekali hadir tapi ada kegiatan lain sehingga mengutus tim kerjanya. Silakan Pak Tojim. Tapi sebelum Pak Tojim menjelaskan, kami ingin memperlihatkan dulu video yang selama ini sudah viral biar kita bisa, karena ini yang menjadi objek diskusi kita. Jadi kita putar videonya. Baik. Ya, ini video berdurasi 44 detik yang sekarang sudah viral. Silakan Pak Tojim. Sebelum Pak Tojim menjelaskan apa sebetulnya transaksi itu, yang menjadi pertanyaan banyak orang, lokasinya di mana itu video, kemudian siapa saja yang di dalam video itu. Itu jawab singkat aja dulu, kemudian nanti diceritakan. Lokasinya di mana? Itu seperti kelihatannya di tengah jalan, di jalan ya, pinggir jalan. Di belakang mobil, kemudian ada. Tapi apakah di Gorut, di jalan sebelah mana? Mungkin Pak Tojim tahu persis. Oke, baik Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya langsung saja atas permintaan Pak Hadi yang kalau kita lihat posisinya itu ada di jalan. Jalan yang mana ya? Nah, jalan itu kemungkinan Di Kuandang ya? di daerah Kuandang, Yang pasti bukan di daerah Blok Plan. Ya.
Lalu soal siapa yang di dalam video itu, yang pasti ada 2 orang yang terlihat dan salah satunya yang kamera. Itu yang saya kira perlu kita diskusikan juga. Baik. Yang kelihatan benar itu Pak Kabak ya, Kabak Itu WLP. Kabak WLP dan Ajudannya. Ajudan atau Sespri? Ajudan. Ajudan ya. Ajudan Bupati saat ini dan dulu ajudan Wakil Bupati. Baik. Oke, silakan dijelaskan cerita dalam video itu. Itu kan memang tidak bersuara videonya. Ya baik, sebelum saya masuk ke sana Pak Hadi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan maaf Pak Bupati Gorontalo Utara Bapak Torik Budanggu. Beliau tidak sempat hadir pada malam yang sesungguhnya sangat strategis buat beliau untuk menyampaikan beberapa hal terkait hal yang sedang kita bahas pada malam ini. Beliau baru sampai kemarin dan hari ini baru masuk kantor dan kebetulan langsung dengan agenda Motabi Kampung itu kurang lebih selama 3 hari di Kecamatan Atinggolan dan sudah di launching kemarin kira-kira 2 minggu yang lalu di Kecamatan Tolinggulan. Jadi beliau sekarang bermalam di Kecamatan Atinggolan. Tapi saya yakin beliau sedang nonton kegiatan kita pada malam ini. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa bahwa tentu pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih kepada Bung Hadi yang telah mengagendakan forum ini dengan tema yang tentu ini agak itu ya cukup ekstrim, tapi saya kira karena ini produk jurnalistik ya saya kira wajar aja. Apalagi masih ada embel pertanyaan ini Ya. gratifikasi atau bukan. Saya kira cukup adil itu dengan pertanyaan itu. Memang yang sangat seksi itu ya karena ada ajudan bupati dan kemudian ada Kabak WLP. Tentu pemerintah daerah dan kami semua mengapresiasi karena kami diberi panggung yang cukup strategis untuk bisa menjelaskan ini kepada publik apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini memang kami juga perlu mengapresiasi penegak hukum kita di Gorontalo Utara sudah sangat responsif atas beberapa hal yang tentu sangat viral di publik dan itu tentu mengganggu banyak hal. Daripada ini menjadi liar, itu langsung dilakukan penanganan secara khusus oleh teman-teman di Polres Gorontalo Utara dan sekarang ini lagi di tahap penyelidikan. Jadi teman-teman yang ada di dalam video itu sudah dipanggil dan beberapa saksi juga sudah diminta keterangan. Dan mungkin 1-2 hari juga akan terus berkembang permintaan keterangan kepada para pihak yang diduga terlibat di dalam aktivitas pembuatan video tersebut. Dan Pak Bupati juga sebelumnya sudah memerintahkan inspektorat untuk memanggil Kabak WLP karena terkait dengan beliau sebagai pejabat yang ada di dalam video itu. Tentu ada klarifikasi yang penting untuk diketahui oleh beliau dan beliau sudah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pendalaman terhadap Kabak WLP dan termasuk ajudan. Itu mungkin sedang didalami dan ya kami sedang menunggu hasilnya seperti apa. Saya kira itu beberapa informasi awal yang perlu saya sampaikan. Lalu kemudian barangkali sebelum saya masuk ke isi daripada yang sedang kita perbincangkan ini, barangkali saya ingin juga sedikit mengungkap bahwa yang menjadi penyebab kita ada di sini itu karena ada 2 produk jurnalistik sebetulnya, yaitu di harian di Argo, harian Gorontalo sama
Kronologi ya? Kronologi. Kronologi ID. Nah, kami juga sudah mencoba mengklarifikasi kepada ajudan Pak Bupati saat itu. Memang pada hari Senin itu beliau ditelepon oleh salah satu wartawan dengan menggunakan handphone salah satu wartawan dengan media lain. Tapi yang bicara itu kalau nggak salah dari dari Hargo ID yang bicara saudara, siapa itu wartawannya saya lupa, melakukan klarifikasi konfirmasi atas temuan yang mereka dapatkan tentang video itu, dan kemudian berjanji untuk ketemu pada hari Rabu. Itu yang kemudian ada kata-kata dari si ajudan yang coba diberi tulisan tebal itu. Aduh kasihan, baku-baku liakan. Kira-kira itu pesan yang ditangkap oleh sang wartawan yang pada saat itu melakukan klarifikasi. Janjian hari Rabu tapi tiba-tiba malamnya langsung terbit. Itu di launching oleh teman-teman wartawan, yaitu melalui yang kronologi ID dan kemudian kalau nggak salah Hargo yang duluan, lalu kemudian kronologi. Tapi kata-kata aduh kasihan bakuli akang itu betul ya? Ada itu ya? Kami sudah melakukan klarifikasi, sebetulnya itu adalah kata-kata awal saja sebetulnya. Dan setelah itu ya karena mereka memang biasa berteman, berkomunikasi, dan kalau saya mendengar pembicaraan mereka berdua di rekaman itu juga ya tertawanya renyah. Maka si wartawan ini ya sudah, ente tidur-tidur aja dulu, jangan terganggu dengan ini, masih perlu klarifikasi. Ya. Tapi yang buat beliau kaget itu ya tiba-tiba malamnya udah langsung naik. Saya kira itu satu catatan. Lalu kemudian yang kedua, karena ini produk jurnalistik, ya tentu pasti ada rambu-rambu yang tentu harus ditaati, karena apapun alasannya produk jurnalistik ini kan juga di samping adalah merupakan instrumen daripada ejawantah daripada hak kita untuk menyampaikan pendapat, keterbukaan dan seterusnya. Tetapi ada hak-hak lain juga yang perlu dilindungi, misalnya di banyak hal yang karena pemberitaan yang tidak hati-hati itu justru juga menimbulkan hal-hal yang lain. Dia punya keluarga, dia punya sanak famili dan seterusnya. Jadi mungkin itu catatan saya juga, bahwa ya mungkin juga perlu ditelaah apakah dalam berita ini, karena ini menjadi produk jurnalistik, apakah dalam berita ini sudah benar-benar para praktisi jurnalistik yang ada di dalam itu sudah melakukan sesuai dengan kode etik, prosedur dan mekanisme yang tepat. Saya kira juga teman-teman nanti tolong dibahas. Ini juga perlu kita telaah, kira-kira begitu. Karena ini dampaknya juga luas. Termasuk juga nanti misalnya aduh kasihan, itu aja yang dimuat, padahal ada percakapan lain. Itu seakan-akan mengunci pesan bahwa sang yang sementara diwawancarai dalam keadaan terdesak, tidak berdaya, ketakutan dan seterusnya. Itu pesan sebetulnya yang ingin dikunci oleh sang wartawan. Jadi itu juga saya kira perlu kita bahas. Kemudian yang kedua, yang saya kira juga menjadi sangat menarik adalah ya karena yang satunya Kabag ULP, yang satunya adalah ajudan. Dan kalau melihat kejadian, sudah melihat videonya dari awal, itu kurang lebih diproduksi 9 bulan atau 10 bulan yang lalu. Artinya ada yang berdua, Kabag ULP sama ajudan. Pada saat itu ajudan itu adalah ajudan wakil bupati pada saat itu. Beliau belum ajudan bupati, karena bupati kira-kira baru 2 bulan yang lalu. Sementara kejadiannya kalau kita lihat, jadi tahun kemarin ini ya, 2021 kejadiannya. Ya, kurang lebih. Dan sebetulnya di video itu saya sudah melihat ada 3 penggal video. Jadi pada saat Kabag ULP turun,
dari mobil, lalu kemudian tadi yang kita saksikan, lalu kemudian beliau masuk ke dalam mobil. Itu ada 3 penggal video sebenarnya yang kita lihat. Nah, tapi karena ini lagi berproses, saya kira Pak Hadi mungkin banyak hal juga yang tidak terlalu saya akan jelaskan, biar nanti teman-teman kepolisian, penyidik yang akan menggali lebih dalam, tentu dengan instrumen penyidikan. Jadi kalau kita lihat itu, ya mengapa ini jadi sangat luar biasa? Ya karena ada simbol yang melekat kepada beliau berdua ini, Kabak ULP dan ajudan. Tapi saya kira banyak teman-teman pakar pidana yang ada di sini juga, para analis tentu unsur yang ada di situ kan ada transaksi, dan video itu tidak menunjukkan apa-apa, hanya menunjukkan bahwa ada penyerahan benar. Tapi apakah uang yang diserahkan itu merupakan uang dari hasil kejahatan atau bukan? Sehingga saya setuju dengan pertanyaan Bang Hadi, apakah ini benar gratifikasi atau bukan? Karena memang kita harus menemukan secara benar apakah uang yang diserahkan oleh Kabak ULP itu adalah uang dari perbuatan kejahatan misalnya, atau uang pemberian dari si kontraktor yang ditujukan kepada Pak Bupati atau bukan. Saya kira itu yang perlu kita gali, dan itu tentu yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sekarang untuk memastikan apakah uang itu benar-benar hasil dari kejahatan atau bukan. Saya kira kalau itu kita bisa simpulkan, ya kalau itu sumbernya dari kejahatan tentu menjadi urusannya dengan pidana. Tapi kalau itu bukan, ya saya kira teman-teman pengacara cukup banyak di sini, praktisi hukum cukup banyak di sini untuk mengklasifikasi seperti apa status daripada aktivitas yang dilakukan dalam video itu. Ya. Saya kira itu, Bung Hadi. Ya, tapi kan sudah ditanyakan ke Pak Kabak ULP, kemudian ke ajudan. Jawabannya apa? Mereka itu serah terima uang apa sebenarnya? Nah ini kan juga sudah jadi bagian yang sudah diperiksa oleh penyidik. Tetapi karena memang kami pada saat ini viral, kami diberi tugas oleh Pak Bupati untuk menanyakan langsung kepada Pak Kabak ULP, Pak Yamin Lihawa dan Pak Sapitra Rahim. Nah, kami sudah melakukan konfirmasi dan klarifikasi, dan itu disampaikan bahwa itu transaksi sebetulnya pinjam meminjam antara si Sapitra Rahim dengan Kabak ULP. Berapa jumlahnya, Pak? Itu yang disampaikan kemarin 60 juta. 60 juta ya. Baik, memang kalau kita perhatikan di video itu cukup banyak, karena itu pecahan uang 100 yang kira-kira setebal begini. Makanya banyak yang menduga ini 200 juta sebenarnya, karena pecahan 100 yang agak tebal kemudian 2 kali di. Itu nanti biar hitung sama Bang Yori itu, kalau ketebalan sekian itu bisa kalau kira-kira gitu ya. Kalau 60 juta berarti kalau 2 kali penyerahan berarti masing-masing 30. Ya? Jarang-jarang orang mengikat uang hanya 30. Biasa kalau 60 1 kali ikat aja. Oh gitu ya. Ya itu kan asumsi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu pinjaman, ini pertanyaan publik juga. Kalau itu pinjaman, kenapa serahkan di pinggir jalan, di belakang mobil? Datang aja kan ke ruangannya Pak ULP. Ya, saya kira juga ini menarik. Ya kalau itu pinjaman, kenapa harus di belakang mobil? Pertanyaan berikutnya, kalau itu uang kejahatan, kenapa harus di muka umum? Ya kenapa nggak sembunyi-sembunyi aja? Kan gitu. Sederhana sebetulnya kalau kebalikannya gitu ya. Kalau orang dugaannya ini adalah uang dari hasil perbuatan jahat, misalnya ini adalah uang atau perbuatan tidak pidana, ya harusnya jangan dibikin di pinggir jalan. Sempat ditanyakan ke Kabak ULP, kenapa serah terima? Pada saat itu ya Pak Kabak ULP akan ke Manado, jadi kalau nggak salah itu di daerah Kuandang, dan Sapitra Rahim itu kebutuhannya mendesak harus ketemu, begitu. Ya.
Jadi ya terpaksa di pinggir jalan ya bisa, di pinggir jalan kan tidak ada larangan untuk menyerahkan pinjam uang di. Justru kalau yang itu malah saya jadi curiga mereka nanti nggak waras itu, masa berbuat kejahatan di depan umum kan juga susah. Kemudian yang berikut pertanyaannya ini kalau kita lihat videonya ya, itu seperti wajah orang lagi gelisah lihat-lihat. Kalau pinjam uang kan enggak perlu, santai aja kan, serahkan uang. Ya, itu juga bagian yang akan kita jelaskan karena pada saat kami melakukan klarifikasi kepada beliau berdua, ya itu kan ada pihak yang merekam berarti ada. Ya. Nah, makanya tadi saya menyampaikan ada 3 penggal video sebetulnya. Jadi pada saat Kabak ULP turun dari mobil beliau itu memang ada proses perekaman yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam mobil, dan itu atas sepengetahuan Kabak ULP, dan setelah kami telusuri, tanya-tanya, itu motivasinya apa? Ya katanya iseng aja. Makanya di akhir rekaman video itu, begitu Pak Yamin naik mobil, itu tertawanya nyaring gitu, cukup garing tertawanya Pak Yamin. Ya seakan-akan berhasil kerjain si Pipit ini. Ya. Gitu aja sebetulnya. Jadi yang tapi merekam, ini kan pernyataan lisan mereka. Ya. Yang merekam siapa? Yang merekam temannya, juga teman mereka yang ada di dalam OLP. Mobil. Bukan nggak? Kontraktor. Bukan juga. Bukan, ya. Baik. Memang kalau kita lihat beberapa kasus OTT itu tidak langsung pejabatnya yang misalnya penyerahan langsung. Misalnya kasus Pak Nurin Abdullah lah. Nurin Abdullah juga kan bukan diserahkan langsung ke Pak Nurin Abdullah uangnya, tapi diserahkan kepada orang kepercayaannya. Nah, tapi ini kan kita sekedar diskusi-diskusi saja. Bisa lebih detail lagi, tadi Pak Tojim tidak terlalu detail menjelaskan sebenarnya uang 60 juta ini dipinjam kemudian peruntukannya untuk apa? Bangun rumah, nah berarti harus dibuktikan oh ini rumah. Terus si ajudan punya kemampuan tidak mengembalikan uang 60 juta ini. Oke, terima kasih Pak Hadi. Jadi saya kira gini ya, bahwa tentu kami pada saat melakukan klarifikasi itu yang kami kopi, yang kami salin apa yang mereka sampaikan. Ini uangnya 60 juta dibuat apa? Ya tentu banyak yang mereka sampaikan, dan itu juga sudah disampaikan ke penyidik sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Jadi tidak bisa disampaikan hari ini. Untuk apa kira-kira? Si Sapitra Rahim ini juga ternyata salah satu korban forex. Oh, pada saat itu. Jadi dia mau bayar nasabah. Kalau nggak salah saat itu masih mau investasi. Oh, baru mau investasi. Jadi beliau ini salah satu korban forex juga pada saat itu. Ya, saya nggak tahu pembicaraan terdalamnya seperti apa dengan Kabak ULP. Itu kan udah sangat subjektif antara mereka berdua, dan tentu saya nggak menggali secara lebih dalam kemarin pada saat kita melakukan klarifikasi. Dan itu yang sedang dilakukan oleh penyelidik sekarang. Itu semuanya sudah dipanggil-panggil, meminta keterangan dan lain sebagainya. Kalau ini pinjaman, kwitansinya mana dan seterusnya, itu sedang dilakukan. Bahkan bisa jadi juga akan dilakukan digital forensik dan seterusnya. Saya kira instrumen penyidikan pasti akan jalan secara utuh, dan kita berharap itu dilakukan oleh kepolisian. Dan itu untuk membantu kita juga agar apa yang sekarang lagi bermain secara liar di publik ini bisa dihentikan dengan apa yang dihasilkan nanti di penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian tadi. Ya kalau memang itu ada tindak pidana di sana, saya kira diproses secara hukum. Saya kira itu aja. Baik. Sekarang kalau ditanya ke ajudannya, itu uang sudah dikembalikan kan, pinjaman sudah berhasil dikembalikan? Yang kemarin itu kayaknya 30 juta sudah dikembalikan. 30
30 juta sudah dikembalikan. So kalau saya ingat-ingat 10 bulan lalu dia invest di forex masih untung itu Pak. Jadi sudah kembali uangnya. Ya Pak Tojim, ada satu hal juga yang perlu saya klarifikasi. Penelusuran teman-teman wartawan bahwa plat nomor yang digunakan oleh Kabak ULP mobil plat nomornya itu tidak terdaftar. Jadi ini salah satu indikasi juga memang sengaja dipasang plat nomor yang tidak terdaftar untuk menghilangkan jejak pertemuan itu. Kalau mobil Kabak ULP itu nggak tahu saya terdaftar apa enggak ya, itu nggak tahu saya. Oh ya, jadi yang mana, yang di depan atau? Ya, yang di depan, yang digunakan oleh. Kalau yang di depan itu yang sesuai video tadi itu sebetulnya itu mobil Pemda itu. Iya. Itu mobil Pemda. Yang di depan. Nah itu. Yang Innova. Ya, itu plat nomornya tidak terdaftar. 1057 kalau nggak salah itu. Iya. Harusnya nggak ada nomor itu setelah di cross check. 1057 harusnya. Nanti Pak Tojim cari klarifikasi lagi. Baik. Dan itu bukan punya ULP Pak, itu Pemda itu ya? sebetulnya operasional rumah tangga Wakil Bupati yang digunakan oleh ajudan. Digunakan oleh ajudan. Baik. Digunakan saat itu ya? Iya. Jadi entah digunakan oleh. Tidak ada fasilitas mobil. Ya, makanya itu tuduhannya digunakan oleh salah satu misalnya oleh ajudan karena mau ketemu mau terima uang itu, makanya dia gunakan plat nomor yang bisa tidak terdeteksi. Punya Pemda ya. Baik.